Nah, tempat yang akan kita review kali ini tuh cuma dengan modal 200 ribuan aja kita udah bisa liburan di sini nih. Ini tuh glamping kayak gini tempatnya, dan kita juga dapetin view yang keren dari sini. Untuk review selengkapnya soal tempat ini setelah video openingnya dulu aja. Dan untuk menuju ke lokasi menginap kali ini tuh kita harus meninggalkan dulu kota Bandung dan juga Lembang nih, karena untuk lokasi glampingnya tuh ada di daerah Kabupaten Subang. Kalau dari kota Bandung tuh butuh perjalanan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya, tergantung keadaan lalu lintasnya. Dan di pertigaan ini kalau lurus terus tuh jalannya untuk menuju ke arah Ciater, sementara untuk menuju ke lokasi glampingnya ini tuh kita ambil jalan ke kiri ini aja. Nah, kalau sudah dari sini tuh kita masih butuh perjalanan sekitar setengah jam lagi nih ya untuk sampai ke lokasinya. Dan inilah suasana gerbang masuk lokasi glamping pilihan kita kali ini. Berlokasi di pinggir Jalan Raya Serang Panjang Kabupaten Subang, dan titik lokasi tempatnya ini tuh juga sesuai ya dengan yang ada di Google Map. Jadi nggak bakal ada kesulitan ya untuk menuju ke sini tuh. Nah, untuk nama tempatnya ini tuh adalah Ciawi Tali Glamping ya. Dari sini kita langsung masuk aja yuk ke bagian dalamnya. Dan lokasi meja resepsionis untuk proses check-in di sini tuh juga mudah ditemukan juga ya, karena dekat dengan pintu masuknya. Ketentuan check-in di sini tuh kita hanya sebutkan nama sesuai dengan data pemesanan kita dan meminjamkan kartu tanda pengenal aja. Tidak ada lagi ketentuan biaya deposit ya saat check-in di sini tuh. Oh ya, lokasi check-innya ini juga adalah sekaligus restoran dan cafe resort glampingnya ini. Setelah terkonfirmasi dan diinfokan tenda glampingnya sudah tersedia, kita akan diantarkan oleh staff resort glampingnya ini untuk menuju ke tenda pesanan kita deh. Oke, tadi dianterin sama bagian petugasnya di sini. Sekarang kita udah sampai nih di tempat kita nginep. Ini bagian depannya. Wih, jadi tenda-tenda kayak gini, ala camping gitu. Kita dapetin sepasang tempat duduk di sini. Sekarang kita langsung lihat aja bagian dalamnya. Di sini ada kayak kesetnya lagi. Nah, ini udah dibukain. Kita langsung lihat aja dalamnya. Nah, begitu masuk di sebelah kiri kita dapetin ini. Ada kipas. Kasurnya kasur twin kayak gini satu-satu. Didapetin sepasang kasur twin seperti ini. Ini bagian dalamnya lumayan luas sih kalau segini sih. Dapetin alat-alat mandi. Sepasang ini apa namanya, handuk. Dapet tisu juga. Tisu, sikat gigi, sabun sampo. Oh, ada ini ya, ada buat anti nyamuknya juga. Dan dapetin juga ini nih. Gelas apa namanya? Gelas paper tuh apa sih? Gelas kertas, ya ampun, loading banget. Udah gitu kopi-kopian juga, ada kopi, teh, gula, air mineral juga, dan teko pemanas airnya. Untuk colokan listriknya di sebelah mana ya? Colokan listriknya di sini kayaknya nih. Nah, itu colokan listriknya. Dapetin 1-2. Dapat 1 colokan listrik ekstra. Ini lampunya. Jadi kayak gitu nih bagian dalamnya nih. Wih. Dan sekarang tuh jam 3 sore. Jadi emang ini lagi cerah banget nih. Kita bisa nunggu di sini aja sih, duduk-duduk di sini aja, duduk-duduk santai. Ini barang-barang bawaan kita. Nah, emang perjalanan dari Bandung ke sini lumayan sih ya. Hampir 2 jam sih. Kita sempat makan-makan juga di jalan, jadi anggap aja 2 jam ya. Cuman view-nya men, wih, keren banget. Cuma memang sekarang tuh lagi terik banget nih, jadi mataharinya cerah banget. Kita sekarang mau lihat ininya, karena ini kan campingnya, jadi pasti kamar mandinya tuh terpisah. Sekarang kita langsung aja yuk lihat ke arah kamar mandi tempat ini. Check-innya tadi di situ. Sekarang kita lihat aja kamar mandinya ya. Nah, tadi itu sempat nanya untuk di mana lokasi kamar mandinya. Kamar mandinya tuh emang di luar, lokasinya tuh dekat ke arah bagian restorannya. Kita cek aja ya. Nah, itu tuh yang ada wastafelnya itu tuh. Jadi ada 3 kamar mandi. 2, 3. Oh, ini toilet jongkok sendiri nih.
dapetin cermin-cermin juga. Nah ini kamar mandinya yang dua tuh toilet duduk, dapetin toilet duduk, jet shower. Ini bisa buat cibang-cibung, apa namanya, pakai gayung. Dan ini nih bagian showernya. Jadi mandinya nyaman. Menurut kita sih kamar mandinya oke ya, rapi juga. Ini buat nyimpan-nyimpan handuk dan lain-lainnya. Alat mandinya kan dapet. Jadi kayak gitu nih kamar mandinya nih. Yang ini juga sama. Si bagian gayungnya dua-duanya ada di sini. Kita balikin deh ke sana ya. Satu-satu dong. Ada dua di sini. Habis ada yang mandi berdua kali. Nah, jadi kan setiap kamar mandi dapet tuh. Jadi kayak gitu kamar mandinya nih. Wih. Aduh, dapetin cermin juga di sini. Nah, nanti kita update lagi ya. Sekarang nih mau istirahat dulu. Baru jam 3. Nanti setelah kita beres istirahat, beres mandi, kita update lagi soal tempat ini. Dan nggak kerasa ya udah sore hari aja. Sekarang tuh jam 4:30, kita udah beres mandi tadi. Di sini tuh emang di dalam tuh nggak ada TV, nggak ada apa. Tapi untuk kecepatan wifi di sini tuh kayak gini. Jadi wifi-nya oke, bisa diandelin sih ya. Nah sekarang tuh udah jam 4:30. Di sini tuh udah nggak secerah tadi suasananya. Oh ya, tadi juga kita udah nanyain soal restorannya itu buka sampai jam 11 malam. Jadi nyaman-nyaman aja. Nanti kita paling makan-makan di restorannya agak malam aja. Masih lumayan kenyang nih. Dan karena udah sore hari, kita mau jalan-jalan sore aja. Nah, kita mau muter-muterin tempat ini aja. Tapi karena tempatnya nggak terlalu luas, jadi ini kita biarin terbuka aja. Nah, ini tempatnya lumayan banyak ini nih. Tempat spot foto-fotonya nih. Kita mulai jalan-jalan sore aja ya. Sambil jalan-jalan sore buat lihat-lihat suasana yang ada di lokasi glampingnya ini, kita sambil sekalian aja ya akan bahas soal harga menginap di Ciawi Tali Glamping yang berlokasi di Kabupaten Subang ini. Kita pesan tenda glampingnya untuk liburan di sini tuh pakai aplikasi tiket.com aja nih. Dan harga menginap di glamping ini tuh adalah mulai dari 200 ribuan aja loh, murah banget kan ya. Tapi pastinya kita infoin lagi di awal ya, kalau tentang harga itu tetap aja bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal menginap dan tanggal memesan kamarnya. Harga 200 ribuan itu tuh adalah untuk menginapnya di jenis tenda satu kamar tidur dengan kasur twin alias jenis tenda glamping yang kita pesan dan sudah kita room tour tadi sebelumnya ya. Ini tuh tanpa sarapan ya, alias room only. Dan untuk semua varian jenis tenda glamping di sini tuh kamar mandinya di luar ya. Lalu selain tenda glamping dengan kasur twin, di sini ada juga tuh varian tenda glamping dengan kasur double di dalamnya. Di mana harganya tuh adalah di 300 ribuan ini nih. Kedua jenis tenda ini tuh nama jenisnya adalah tenda safari ya. Lalu di harga 400 ribuan ada jenis tenda glamping yang lebih luas lagi nih dengan tersedia ruang tamu juga. Jenis tenda Indian nih namanya. Di dalamnya ada dua kasur double, jadi jenis ini tuh bisa untuk menginapnya sampai 4 orang tamu. Dan untuk lokasi jenis tenda Indian ini tuh berada di jajaran paling depan ini nih. Jadi bisa langsung dapetin view keren ke arah gunung-gunung dan juga dekat ke lokasi duduk-duduk ini. Oh ya, sebenarnya masih ada sih satu jenis kamar lagi yang ada di tempat ini tuh, tapi nanti aja kita bahasnya ya, karena lokasinya terpisah dengan varian jenis glampingnya ini. Nah, jadi sementara ini seperti itu ya informasi tentang jenis tenda glamping beserta harganya yang ada di Ciawi Tali Glamping Subang ini. Tapi masih banyak nih hal-hal lainnya soal tempat ini yang belum kita bahas dan nantinya kita akan eksplor lebih jauh. Nah, jadi ada tempat bermainnya juga. Di bawah juga masih ada tempat menginap jenis lainnya. Tapi nanti aja, mungkin ke kesananya besok pagi aja. Jadi kayak gini ya, kita udah muter-muterin tempat ini. Untuk bagian cafe atau restonya itu buka sampai jam 11 malam. Jadi nanti kita kesananya malam-malam aja. Waktu pengen makan malam, view-nya keren banget. Sekarang kita mau lanjut aja nih, santai-santai di camping kita ya. Tenda camping kita. Dan sekarang di jam 6 kurang, lampu-lampu di sini udah mulai nyala-nyala nih. Wih. Jadi nggak harus nunggu sampai gelap banget, lampunya udah auto nyala-nyala kayak gini. Nanti paling waktu gelap kita juga lihat-lihat lagi suasananya. Nanti kita kesana sih ya, tapi besok aja kayaknya. Jadi kita baru ngeh. Ini ada tempat
sejenis safari yang lainnya di sini. Ada tempat ini nih, bisa duduk-duduk santai, ini baru kita. Nah ya udah maghrib nih. Ini tuh hari almost weekend sih ya, tapi di sini nggak terlalu rame. Tadi kita cek di situ ada tamu. Di jenis yang besar itu, tenda besar itu, di tempat yang lainnya sih lagi kosong nih ya. Dan kalau misalnya mager di kamar, kita juga bisa duduk di sini nih. Wih, nyantai-nyantai di sini aja. Nikmatin suasana senjanya udah nggak ada ya. Jadi di sini tuh view-nya bukan view senja. Jadi itu kita ngecek senjanya tuh di sana. Jadi nggak dapet nih view-nya tuh bukan di jajaran gunung-gunung sini, bukan. Jadi yuk, nanti kita lihat aja suasana tempat makannya, restorannya saat malam hari. Sekarang kita makan di sana aja. Kita mau lanjut rehat dulu aja. Dan sekarang suasana malam harinya ini tuh udah jam 7 malam nih, jam 7 lebih dikit. Untuk malam hari di bagian tendanya tuh kayak gini suasananya. Ada lampu satu tapi terang sih ya lampunya. Nah, tadi tuh kita diinfoin sama petugas di sini kalau sekarang tuh di malam hari tuh udah disiapin ini nih api unggun. Jadi sekarang kita mau sekalian lihat aja suasana malam hari di Ciawi Tali Camping ini. Nah, lampu-lampunya juga udah pada nyala ya. Cantik banget view-nya. Sekarang kita mau ini sih, mau ke bagian api unggunnya. Sekalian juga kita mau makan malam di bagian kafenya. Nah, itu udah kelihatan tuh api unggunnya tuh. Wih, enak banget nih. Ini tuh free, jadi nggak ada biaya lagi, udah dinyalain. Kita bisa duduk-duduk santai di sini dan kerasa angetnya ya. Suasana malam hari di tempat ini cantik banget sih, fotoable banget juga. Nah, sekarang kita mau duduk-duduk di sini dulu aja sambil menikmati api unggunnya, sambil nunggu lapar banget, baru kita ke bagian kafenya buat makan malam. Ya, enak nih, anget nih. Nah, ini kita udah cukup nih anget-angetan di sini, terasa banget angetnya dari sini juga. Dan karena sekarang tuh udah jam 7:30 kurang ya, kita mau makan dulu nih. Dari sini kalau makan nggak harus keluar-keluar lagi, kita bisa ke bagian restorannya aja. Yuk, kita makan malam dulu aja. Nah, itu tenda kita tuh. Dan ini restorannya. Dan karena di malam hari ini tuh kita sudah ngerasa lapar banget, sekalian aja ya kita akan makan malam dan lihat suasana restoran glampingnya ini di saat malam hari. Kalau tadi siang saat check-in tuh kita sudah lihat sekilas ya, karena untuk meja resepsionis dalam proses check-innya juga berlokasi di area yang sama dengan restorannya. Nah, untuk restoran glampingnya ini tuh termasuk luas ya ternyata. Lalu untuk tempat duduk yang ada di sini juga bentuknya tuh mirip-mirip nih dengan yang ada di halaman glamping kita. Karena dibuat dari tong-tong besi gitu ya yang dimodif jadi bentuk kursi. Tapi selain itu juga masih ada kok model-model kursi lainnya yang standar di area restorannya ini. Lalu di sini juga ada tuh ya spot bermain biliar alias pool table gitu tuh. Dan kalau misalnya prefer untuk duduk-duduk di area outdoor juga di sini tuh tersedia ya. Ini menunya udah kita ambil nih. Untuk makanannya menunya kayak gini. Wih, terjangkau sih harganya sih. Cukup banyak pilihannya. Sekarang kita minumannya juga oke sih, harganya juga terjangkau ya. Kita sekarang mau pesen dulu, nanti kita tinggal
spill makanannya. Nah, untuk menu makan malam pilihan kita tuh adalah nasi goreng dan juga Puyung Hai yang sudah dapetin nasi putih juga tuh. Dengan harga yang bersahabat, porsi makanannya juga termasuk oke nih. Lalu untuk makanan penutupnya, kita pesan pisang goreng bakar keju aja. Nah, untuk minumannya sih kita pesannya tuh milk tea dan juga melon Yakult aja. Jadi sekarang ini kita mau makan malam dulu aja nih ya. Dan kita udah beres nih makan malamnya. Tadi overall untuk makanannya enak-enak sih. Nasi gorengnya enak. Apa tadi Puyuh Hai-nya juga enak. Harganya juga bersahabat. Wih. Ini tuh tenda kita. Tapi kita pengen lihat tuh ke sini. Di bagian depannya banyak lampu-lampu juga ya, nyala-nyala kayak gini. Tapi tadi kita mager buat ke depannya, kita lihat dari bagian glamping kita aja, dari belakangnya. Wah. Nanti mungkin besok aja kita coba naik ke sana. Tadi mau ke sana cuman mager. Oh, ini nih spot kedua untuk apa namanya? Api unggunnya. Jadi tadi itu kan ditawarin untuk dinyalain api unggunnya mau di belakang, berarti di sini, atau di tempat yang tadi kita lihat api unggunnya. Jadi kayak gitu. Sekarang kita balik aja ke tenda kita buat istirahat nih. Tapi kita update lagi ya besok pagi hari aja. Dan ini suasana di jam 5:30 pagi. Lampunya masih nyala-nyala. Suhunya tuh 21 derajat, dingin sih ini. Walaupun nggak sampai sedingin waktu di Ciwidey kemarin itu ya, sampai 13-12 derajat. Wih. Matahari terbitnya di sebelah sana. Dan lalu di sekitar jam 8 pagian kita kembali lagi keluar dan lihat suasana pagi harinya di sini. Sekalian aja nih kita juga mau sarapan pagi ke restoran glampingnya ini. Jadi untuk semua jenis tenda glampingnya ini tuh memang room only ya, alias tidak dapetin sarapan gratis. Lalu untuk pesanan pertama kita tuh adalah cireng bumbu rujak ini, tapi entah kenapa sih kita dapetinnya tuh sambal aja ya, bukan bumbu rujaknya. Lalu untuk beragam menu nasi itu ternyata jam segini belum tersedia ya. Di awal kita tetap menunggu dulu aja sih. Tapi setelah diinformasikan kalau baru tersedianya di sekitar jam 10 pagi ke atas, akhirnya kita milih sarapannya dengan mie tek-tek goreng ini aja. Nah, tadi kita udah beres makan siang, sarapan siap brunch gitu. Untuk di sini tuh menu nasinya tuh baru ada jam 10 pagi, jadi akhirnya tadi kita nggak makan nasi sih. Dan ini suasananya saat jam 10 pagi kayak gini. Sekarang kita mau bahas aja ya kelebihan sama kekurangan dari tempat ini yang kita rasain setelah kita nginepin 1 hari 1 malam dari Ciawi Tali Camping ini. Ciawi Tali Glamping yang kita mulai aja dari kelebihan dan kekurangannya ya. Dan untuk kelebihan pertama dari tempat ini tuh adalah harganya yang oke banget nih. Dengan mulai dari 200 ribuan aja, kita tuh udah bisa staycation bersuasana unik ala glamping dengan view gunung-gunung juga. Jadi walau budget terbatas juga, kita tuh masih bisa liburan dengan asik ya kalau di tempat yang tepat. Kelebihan keduanya tuh adalah lokasinya yang termasuk cukup instagramable nih. Karena bentuk tenda-tenda di sini yang termasuk unik dan adanya pemandangan gunung yang indah di bagian ujungnya sini, jadi liburan di sini juga masih termasuk
fotoable nih. Kelebihan ketiga di sini tuh adalah fasilitas restoran glampingnya yang menawarkan harga yang termasuk bersahabat banget, tapi dengan rasa makanan yang tetap oke-oke nih. Lalu restorannya juga termasuk luas ya. Jadi kalau soal makan selama liburan di sini sih udah no worries banget nih. Lalu untuk hal yang kita rasa netral tuh adalah tentang kamar mandinya ya. Jadi untuk kamar mandinya tuh termasuk luas, bersih dan nyaman untuk digunakan. Tapi karena jumlahnya yang kalau berbanding dengan tendanya tuh termasuk kurang banyak, jadi termasuk ke arah netral aja sih. Kita sendiri sebenarnya nggak ngerasa ada masalah ya tentang kamar mandinya, karena saat kita menginap tuh hanya ada 2 tenda lain yang ada tamunya. Jadi kita tuh nggak ada pengalaman antri kamar mandi atau berebutan kamar mandi saat dibutuhkan. Dan ngomong-ngomong soal kamar mandi, jenis menginap terakhir di sini tuh adalah sebuah cottage dengan harga 800 ribuan ini nih. Berlokasi terpisah dari jenis glampingnya, untuk jenis cottage ini tuh kamar mandinya tersedia di dalamnya tuh. Dan juga kita bisa menginapnya sampai 6 orang tamu karena terdapat 3 kasur ukuran double di dalamnya. Jadi jenis ini tuh oke ya buat yang mau liburannya ke sini rame-rame sekeluarga ataupun sama teman-teman kamu. Nah, sekarang ini kita akan kembali lagi aja ya bahas soal glampingnya. Sekarang kita akan bahas soal kekurangannya yang kita rasain di glamping yang kita inepin kali ini. Nah, untuk kekurangannya sih sebenarnya adalah kekurangan yang standar ya yang bakalan kita rasain kalau menginap di banyak jenis glamping lainnya. Yaitu saat siang hari atau saat mataharinya bersinar dengan terik tuh, kita bakalan ngerasa gerah banget di bagian dalam tendanya. Walaupun ada kipas angin juga, tapi tetap aja sih terasa gerahnya. Dan baru terasa nyaman juga sejuk tuh saat sore hari, malam hari, dan pagi harinya. Ini tuh hal yang sama kita rasain sih kalau menginap di jenis beberapa glamping tempat lainnya. Jadi kalau kita sendiri sudah maklum aja ya soal kekurangannya ini tuh. Nah, jadi seperti itu ya kelebihan dan kekurangan yang kita rasain setelah inepin Cawi Tali Glamping ini. Konklusinya sih tempat ini tuh termasuk tetap oke ya untuk pilihan liburan alternatif kalau misalnya bosan menginap di hotel. Dan kalau misalnya kekurangannya yang tadi kita bahas tuh nggak terlalu mengganggu buat kamu dan juga misalnya udah ngerasa cocok banget buat mencoba liburan juga ke sini, bisa langsung aja deh pesan kamar menginapnya dan rencanain jadwal liburan kamu untuk ke sini juga. Nah, jadi kayak gitu aja nih review lengkap kita soal tempat ini. Kita ketemu lagi segera aja ya di video selanjutnya dari Let's Go Project.